Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. SM Kartosuwiryo, penggagas berdirinya Negara Islam Indonesia, adalah Soekomarji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan DII-TI terjadi di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang pertama, DITII Jawa Barat, dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Latar belakang, Kartosuwiryo menolak hasil persetujuan Renville. Ia bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah memilih tetap tinggal di wilayah Jawa Barat. Jalannya pemberontakan. Pada Februari 1948, Kartosuwiryo membekukan kegiatan masyumi di Jawa Barat. Melalui konferensi di Cisayong dibentuklah Negara Islam Indonesia atau NII dan Tentara Islam Indonesia atau TII. Kontak senjata dengan TNI terjadi pertama kali pada 25 Januari 1949 di Jawa Barat. Kemudian terjadi perang segitiga antara Tentara Nasional Indonesia, Tentara Islam Indonesia, dan Tentara Belanda pada 7 Agustus 1949. Kartosuwiryo menyatakan dengan resmi berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia, Jalan Damai. Pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan Kartosuwiryo. Usaha ini gagal, begitu pula usaha Wali Al-Fatah membujuk Kartosuwiryo untuk berunding juga gagal. Hal tersebut karena Kartosuwiryo hanya bersedia berunding jika pemerintah mengakui keberadaan NII. Yang kedua, DITII Jawa Tengah, dipimpin oleh Amir Fattah. Latar belakangi kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Jalannya pemberontakan. Amir Fattah mendirikan Majelis Islam dan pasukan bersenjata Mujahidin sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan. Pada 23 Agustus 1949, ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI, termasuk pos-pos TNI di kota Pekalongan. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia, pembentukan Gerakan Banteng Negara atau GBN oleh TNI, tujuannya memisahkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan berhasil menghentikan pemberontakan di Jawa Tengah. Amir Fattah pun berhasil ditangkap pada 22 Desember 1950. Yang ketiga, DITII Aceh, dipimpin oleh Daud Beureh. Latar belakang, penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Sumatera Utara yang membuat Daud Beureh kecewa dan para pengikutnya kecewa, terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA yang dipimpinnya. Jalannya pemberontakan, penurunan status Aceh ini membuat Daud Beureh kecewa. Ia kemudian membangun kekuatan untuk menentang pemerintah. Pada 21 September 1953, Daud Beureh kemudian mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah Kartosuwiryo. Segera setelah maklumat diumumkan, dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Komandan Daerah Militer atau KDMA, Letnan Kolonel Jemaun menerapkan kebijakan konsepsi prinsip bijaksana. Intinya adalah menerima para pemberontak yang ingin menghentikan perlawanan dan menghancurkan mereka yang masih membangkang. Pada 17 Desember 1962, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam 1 Kolonel M. Yasin. Secara bertahap gerakan DITII di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. Yang keempat, DITII Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakang ditolaknya tuntutan KGSS Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang menginginkan menjadi anggota TNI atau APRIS.
Jalannya pemberontakan. Pada 16 Agustus 1951, karena kecewa tuntutannya tidak dipenuhi, Kabar Muzakkar mengajak pengikutnya masuk hutan dengan membawa senjata. Selanjutnya pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwirjo, dan pasukannya berganti nama menjadi Tentara Islam Indonesia atau TII. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Jalannya pemberontakan DITII yang berlangsung di Sulawesi Selatan ini juga bertahan cukup lama. Pemberontakan baru berakhir setelah Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI pada 3 Februari 1965. Yang kelima, DITII Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Latar belakangi oleh program rasionalisasi terhadap tentara yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah personel angkatan bersenjata dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah pusat. Program tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pusat dan pimpinan Ibnu Hajar, karena dengan program tersebut tidak semua anggota pasukan Ibnu Hajar bisa masuk menjadi anggota TNI. Jalannya pemberontakan. Kesatuan Rakyat untuk Tindas atau KRYT bentukan Ibnu Hajar pada pertengahan bulan Oktober 1950 melakukan penyerangan terhadap pos-pos TNI dan melakukan kekacauan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pun bertindak tegas dan melakukan gerakan operasi militer yang dikirimkan ke Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan Ibnu Hajar. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan selesai pada tahun 1963 setelah Ibnu Hajar tertangkap oleh pasukan